warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala berpesan pada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah, memahasucikan Dia pagi dan petang. Hamba yang dimuliakan, ini adalah sebuah paket yang Allah kirimkan pada kita semuanya. Ada dua pekerjaan yang Allah perintahkan pada kita semua, dan pekerjaan itu tidak menguntungkan Allah, tidak juga menyengsarakan hambanya, tetapi dia adalah jalan untuk kebahagiaan orang-orang yang melakukannya. Apa perintah Allah? Satu, banyaklah zikir kepada Allah, dan yang kedua, bacalah tasbih pagi dan petang. Para ulama mengatakan bahwa afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dan tasbih adalah kalimat yang sering kita baca, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa janji Allah? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada kamu semua. Bayangkan di dalam surat ini juga, surat Al-Ahzab juga, Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di surat ini Allah mengatakan bahwa Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang berzikir dan membaca tasbih pagi dan petang. Ini saja sudah menunjukkan betapa mulianya orang yang banyak zikir kepada Allah. Alangkah agungnya orang yang membaca tasbih pagi dan petang. Saya tidak akan menyoalkan apa makna sholawat di sini, dan saya tidak akan memperpanjang diskusi tentang apa pengertian sholawat di ayat ini. Toh yang jelas lafadznya yusallun, yusalli, yusallun. Allah bersolawat. Tapi yang jelas direndengkan dengan kalimat di ayat ini adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ketika Allah bersolawat bersama malaikatnya itu dalam rangka mengeluarkan kamu orang-orang yang berzikir dan bertasbih pagi dan petang itu minadh-dhulumati, dari aneka kegelapan, gelap kesulitan, gelap kesusahan, gelap kemiskinan, gelap kebodohan, ilan nur, kepada cahaya terang. Dengan kata lain, Allah berjanji pada orang yang beriman, yang berzikir dan baca tasbih, kayak apapun gelapnya hidup kamu, pasti habis gelap terbit terang. Janji Allah ini bukan omong kosong dan pernah dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Kita ambil dua saja pada saat ini. Pertama, Nabi Yunus. Kita tahu Nabi Yunus adalah seorang nabi yang hebat, yang terkenal, yang tenar, tetapi dia kecewa dengan umatnya karena 33 tahun berdakwah, konon hanya 2 orang yang beriman. Dia marah, dzahaba mughadiban. Dia pergi dalam keadaan kecewa meninggalkan kaumnya, padahal dai tidak boleh kabur meninggalkan jamaahnya, tidak boleh. Dia mengira bahwa dengan pergi itu dia akan bebas dari kesedihan dan kesulitannya. Justru ia dilemparkan ke dalam lautan, kemudian dimakan oleh ikan. Di kegelapan itulah Allah katakan fanaja fidz zulumat, lalu Yunus menyeru Allah di dalam kegelapan yang sangat banyak. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. La ilaha illa anta itu semakna dengan la ilaha illallah, kalimat zikir. Subhanaka itu semakna dengan subhanallah, itu adalah tasbih. Ingat, zikir dan tasbih. Lalu ditambah dengan inni kuntu minadz zalimin, sebuah pengakuan bahwa aku termasuk orang yang zalim, tidak menyalahkan kaumnya yang mengejar-ngejar, tidak menyalahkan Allah yang memberikan tugas, yang dia salahkan adalah dirinya sendiri karena meninggalkan tugas. Hamba Allah yang dimuliakan, apa jawaban Allah? Fastajabna lahu. Maka kami perkenankan doa Yunus, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan ia dari kesusahannya. Kami lepaskan ia dari kegelapannya. Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat, tidak terluka, tidak ternoda. Padahal menurut para ulama, Yunus berada di dalam perut ikan itu lebih kurang 3 hari 3 malam. Hamba Allah. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, saya bacakan hadisnya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kanat Yunus khassa hamdil mu'minin ka'ammah. Wahai Rasulullah, apakah doa tadi ampuh itu untuk Yunus saja, atau juga dia ampuh untuk semua orang yang beriman? Faqala Rasulullah SAW, ala tasma'u qala Allah azza wa jal, apa kamu tidak dengar firman Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Apa kamu tidak dengarkan yang kubaca? Maka kami perkenankan untuk Yunus dan kami lepaskan ia dari kesusahan hidupnya. Begitulah juga orang-orang yang beriman kami akan selamatkan. Seakan Rasul mengatakan doa ini bukan khusus untuk Yunus. Siapapun orang yang membaca zikir dan tasbih di dalam kegelapan hidupnya, asal dia orang yang beriman, pasti Allah keluarkan dari kegelapan dan dipindahkan menuju cahaya terang. Hilang kesulitannya, hilang kegelapannya. Ini yang pertama. Ini doa Nabi Zakaria yang dibaca setiap saat dengan suara yang sangat pelan. Nidaan khafiyya. Apa jawaban Allah? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada kamu. Kami akan berikan untuk kamu anak laki-laki yang bernama Yahya. Belum pernah aku buat nama manusia seperti dia. Zakaria kaget. Ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Allah menjawab, huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan gampang buat aku Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, padahal dulu kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hamba-hamba yang dimuliakan, para pemirsa TV di mana berada. Yang kedua, contoh keampuhan zikir dan tasbih ini. Nabi Zakaria. Saat itu Nabi Zakaria berumur lebih kurang 120 tahun. Dan istrinya 79 tahun, belum punya anak. Siapapun suami istri di usia senja belum punya turunan pasti akan berduka, bersedih hatinya. Zakaria berdoa pada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akhira fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Doa ini ada di dalam Al-Quran di dalam 3 surat, yaitu surat Al-Imran, surat Maryam, dan surah Al-Anbiya. 3 tempat ini.
Ya Tuhanku, berikan padaku turunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya Tuhanku, sungguh telah rapuh tulang belulang tubuhku dan telah menyala uban di kepalaku. Selama ini Engkau belum pernah membuat aku kecewa dalam doaku. Namun hari ini aku khawatir ya Allah tentang generasi di belakangku. Sedangkan istriku mandul dari muda. Aku ingin agar punya anak keturunan yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Buatlah ya Tuhan, jika Kau berkenan memberikan turunan padaku, jadikan ia anak yang Kau ridhoi. Ini doa Nabi Zakaria yang dibaca setiap saat dengan suara yang sangat pelan. Nidaan khafiyya. Apa jawaban Allah? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada kamu. Kami akan berikan untuk kamu anak laki-laki yang bernama Yahya. Belum pernah aku buat nama manusia seperti dia. Zakaria kaget. Ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Allah menjawab, huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan gampang buat aku Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, padahal dulu kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nabi Zakaria bertanya, Rabbi ja'alli ayah. Tuhan, buatkan untukku tanda-tandanya. Kalau ahli isyarah menangkap itu bukan tanda, tetapi tirakat riyadhah, kira-kira wiridnya apa? Baik Zakaria, Allah katakan 3. Ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Yang pertama, tandamu, tirakatmu, riyadhahmu, tarekohmu, wiridanmu. Yang pertama, engkau tidak berbicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam. Topo wicara telung dina telung wengi, ora ngomong karo padha-padha menungso. Kecuali dengan isyarat tangan saja. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira. Banyaklah engkau berzikir kepada Tuhanmu. Banyak zikir kepada Allah. Tidak ngomong, banyak zikir. Dan yang ketiga, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Bacalah tasbih pagi dan petang. Ini 3. Yang pertama, tirakatnya topo wicoro, tidak bicara dengan sesama selama 3 hari 3 malam. Nah yang kedua ini setelan tadi, zikir dan tasbih. Kapan tasbihnya? Bukratan wa asila. Kalimat lain, bukratan wa asyiya. Kalimat lain, qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha bil ghuduwi wal asal. Maknanya sama, yaitu pagi sebelum terbit matahari, sore sebelum terbenam matahari. Amalkan itu Zakaria. Baca itu Zakaria selama 3 hari 3 malam. Sepanjang waktu kamu zikir kepadaku, dan khusus ba'da subuh ba'da asar kamu baca tasbih. Diamalkan oleh Nabi Zakaria. Apa yang terjadi? Tiba-tiba istrinya nenek-nenek berusia 80 tahun hamil. Zikir dan tasbih. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Lalu karena sukses ini, Zakaria juga keluar mengijazahkan kepada kaumnya, aku sudah berhasil. Istriku hamil walaupun umurnya sudah tua, mandul dari muda. Umurku tidak lagi muda. Karena aku melaksanakan tirakat, tidak bicara 3 hari 3 malam, banyak zikir kepada Allah dan membaca tasbih pagi dan petang. Jika kamu punya harapan dan keinginan di luar kekuatan otak dan ototmu, sabbihu bukratan wa asyiya. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Kita sedang ditelan oleh virus corona. Negeri ini sedang ditelan, kita tidak bisa keluar dari perutnya. Kenapa tidak? Ayo kita perbanyak membaca Subhanallah wa bihamdihi pagi dan petang.
Rasul pernah mengatakan, "Man qala hina yumsi wa hina yasbihu subhanallah wa bihamdihi ma tamarrah, lam ya'ti ahadun qad bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi." Hadisun sahihun rawahu Muslim wa Abu Daud. Siapa saja orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi hari dan 100 kali petang hari, tidak akan ada orang yang datang kepada Allah dengan keistimewaan seperti dia, kecuali orang yang mengamalkan yang sama atau lebih dari dia. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ini janji Rasulullah. Hambalah yang dimuliakan. Jadi zikir dan tasbih itu adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengantarkan hamba-hamba Allah lepas dari kegelapannya dan mengantarkan mereka kepada harapan-harapannya yang berkekuatan otak dan ototnya. Tidak kuat, tidak bisa mencerna otaknya, serahkan pada Allah. Tidak kuat ototnya, serahkan pada Allah. Kau panggil saja nama dia, tidak perlu pakai gerakan, tidak perlu pakai olahraga, tidak perlu jungkir balik. Kau baca dia, subhanallah wa bihamdi, pagi dan petang. Ini bulan April. Di bulan ini, Indonesia punya seorang tokoh terkenal yang lahir di bulan ini, tanggal 21 April. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Kita teringat bukan? Dia pernah nulis surat judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Konon, statement itu lahir dari hasil kajian Raden Ajeng Kartini dengan Kiai Soleh Darat. Dia baca ayat tadi, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Maka dia amalkan itu, dia baca itu, dia tuangkan dalam selembar kertas surat. Dia sukses menjadi contoh wanita teladan Indonesia. Hari ini kita bukan lagi sedang berada di dalam kegelapan rumah. Kita sedang ditelan oleh virus corona. Negeri ini sedang ditelan, kita tidak bisa keluar dari perutnya. Kenapa tidak? Ayo kita perbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi pagi dan petang. Rasul pernah mengatakan, "Man qala hina yumsi wa hina yasbihu subhanallah wa bihamdihi ma tamarrah, lam ya'ti ahadun qad bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi." Hadisun sahihun rawahu Muslim wa Abu Daud. Siapa saja orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi hari dan 100 kali petang hari, tidak akan ada orang yang datang kepada Allah dengan keistimewaan seperti dia, kecuali orang yang mengamalkan yang sama atau lebih dari dia. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ini janji Rasulullah. Kalaulah kita bersama menghentikan kebencian, karena sebenarnya bencana ini berangkat dari apa? Dari kita ini mughadiban, semua kita meninggalkan Indonesia, meninggalkan kebersamaan, marah satu dengan yang lain. Kemarahan kita ini sekarang sedang berubah menjadi petaka yang menimpa kita semua. Mari kita bersama tobat kepada Allah dan bersama-sama kita memperbanyak membaca tasbih pagi dan petang. Kegelapan ini obatnya namanya tasbih, kapsulnya. Minumnya 2 waktu. Sekali minum dosisnya 100 tasbih. 100 tasbih. Kapsul tasbih 100 biji. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tambah dengan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak zikir kepada Allah dengan membaca la ilaha illallah. Jadi urutannya, bacalah ba'da sholat 5 waktu, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Bacalah pada asar dan pada subuh 100 kali subhanallah wa bihamdihi, tutup dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jika semua yakin dan kita bersama tidak ada kebencian, saya yakin 21 April selesai corona kita sebetulnya. Terima kasih, mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.